The Messengers 2007 mengikuti sebuah keluarga bermasalah yang baru saja tiba di rumah baru untuk membangun kembali kehidupan mereka, tanpa mengetahui bahwa rumah tersebut adalah tempat di mana tragedi pembantaian satu keluarga pernah terjadi 6 tahun yang lalu. Perlahan mereka mulai mengalami beberapa kejadian supranatural dan mendapatkan penglihatan-penglihatan aneh yang membimbing mereka menemukan misteri di dalamnya. Cerita dibuka memperlihatkan Mary, seorang ibu yang ketakutan, dan anak laki-lakinya Michael bersembunyi dari kejaran sesosok misterius yang ingin menyakiti mereka. Tak lama sosok tak terlihat itu telah berada di dalam kamar menangkap Mary dan berulang kali melemparkannya. Michael keluar, ia bertemu dengan saudara perempuannya Lindsay, lalu bersama mereka berlari. Tetapi sosok itu pun menangkap sang kakak dan menghabisinya di ruang bawah. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya, sosok itu pun menemukan Michael di dalam persembunyiannya. 6 tahun setelah kejadian itu, adegan mengikuti Roy bersama istrinya Denise dan kedua anaknya Jessica dan Ben. Keluarga itu sedang mencoba membangun kembali kehidupan setelah Jess dan Ben mengalami kecelakaan. Biaya pengobatan anak-anak menguras sebagian tabungan mereka selama berpuluh-puluh tahun, yang mana sisanya dihabiskan Roy untuk membangun kehidupan baru dengan membeli rumah di lahan pertanian dan hidup sebagai seorang petani. Sebuah rumah dengan rahasia kejahatan di dalamnya yang belum mereka ketahui. Setibanya di rumah, Jess segera berjalan-jalan seorang diri. Suasana seram dirasakannya, lalu sesuatu membuat suara dari luar jendela. Jess mendapati seekor burung gagak, juga sebuah gambar burung terukir di kaca jendela. Sejenak Jess pergi meninggalkan ruangan untuk menata barang, lalu di dalam lemari Jess menemukan mainan anak-anak milik Michael, anak penghuni rumah sebelum mereka. Selanjutnya mereka pun mulai beraktivitas sembari menyesuaikan diri dengan suasana baru. Sementara itu di kaca jendela, tanpa disadari telah terdapat gambar anak perempuan di sebelah gambar burung. Roy kedatangan seorang perantara bernama Corby Price yang memberikan penawaran atas properti ini dengan harga yang lebih tinggi dari yang dibayarkan oleh Roy sebelumnya. Tetapi Roy segera menolak tawaran itu. Di dalam kamar, Denise sedang merapikan tempat tidur bersama Ben. Tak disadari olehnya jika sepasang kaki berada di balik selimutnya. Lalu ketika membersihkan noda dinding, sebuah suara terdengar di loteng, tetapi Denise tak begitu mempedulikannya. Malam harinya, Roy mendapati keanehan pada Ben yang ditemukannya telah keluar dari tempat tidur sedang bermain dengan seseorang. Pandangannya terus tertuju ke arah loteng. Roy hanya mengembalikan Ben ke tempat tidur lalu pergi meninggalkan Ben. Tak lama terdengar Ben kembali tertawa. Saat terbangun dari tidurnya, Denise melihat noda yang sama kembali mengotori dinding di kamarnya. Pagi itu, Roy membawa Jess menemaninya pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan pertanian. Sembari ayahnya memilih barang, Jess meminta izin berjalan-jalan dan di lapangan basket, ia berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Bobby. Sementara itu di meja makan, Ben melihat sesuatu dari pantulan sendoknya, sesosok makhluk yang merayap di atas plafon rumah. Ben mengikutinya hingga ke pintu basement. Di lantai masih terlihat bekas cakaran anak perempuan penghuni rumah sebelumnya. Di dalamnya terdengar rintihan seseorang yang sedang kesakitan, juga beberapa bayangan terlihat dari lubang kunci. Tiba-tiba pintu terbuka dan di saat yang bersamaan Denise datang membawa Ben kembali. Perbincangan antara Jess dan Bobby terjalin cukup akrab, tetapi tak berlangsung lama karena Roy tiba membawa Jess kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Jess mencoba berbicara dengan ibunya demi membangun kembali hubungan baik di antara mereka. Jess membantu ibunya memindahkan barang-barang.
Mendapati pintu basement terkunci sesaat Jess menurunkan barangnya, tetapi kemudian Jess dikejutkan ketika mendapati pintu itu telah terbuka dengan sendirinya. Ada yang aneh dengan basement itu. Jess menemukan sebuah liontin tergeletak di lantai, tetapi Jess tidak bisa membuka liontin itu. Lalu Jess dikejutkan oleh seekor burung gagak yang terbang tepat di hadapannya. Sedangkan di luar, Roy yang sedang membongkar karung belanjaannya dikejutkan saat melihat banyak burung gagak berada di dalam mobil merusak kantung bibit bunga mataharinya. Burung itu tak mau pergi, bahkan melakukan perlawanan sehingga Roy harus mengambil jarak lalu melempari burung-burung itu. Lemparan itu mengenai salah satu burung, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Burung lainnya pun berdatangan dan mulai menyerang. Hingga beberapa suara tembakan dari seorang laki-laki membuat burung itu pun pergi menjauhi Roy. Lelaki itu mengenalkan dirinya sebagai John. Di sana, John menawarkan tenaganya untuk membantu Roy mengelola pertaniannya. Kesepakatan pun dibuat. John akan menerima pembayaran hanya ketika tanaman mereka telah menghasilkan. John akan tinggal di rumah samping gudang dan mulai bekerja bersama Roy. Beberapa bulan setelahnya, terlihat tanaman mereka telah besar dan telah mendekati masa panen. Hari itu, Roy mendapatkan luka karena mesin traktor. Lalu The Nice membawanya pergi ke rumah sakit di kota, meninggalkan Jess dan Ben di rumah bersama John. Di luar, terlihat burung gagak semakin banyak berkumpul di rumah mereka seiring mendekatnya masa panen. Di dalam rumah, Jess dikejutkan oleh suara dari lantai atas. Lalu ia pergi untuk memeriksa, tetapi tiba-tiba lampu dan kaca-kaca pecah. Juga beberapa barang mulai berjatuhan. Suasana begitu mencekam dirasakannya. Jess mengambil Ben lalu menghubungi panggilan darurat. Selagi Jess menelpon, perhatian Ben teralihkan oleh mobil mainan yang menuntunnya berjalan menuju ke arah pintu basement. Jess yang menyadari segera menyusul Ben, tetapi Jess hanya mendapati mobil itu di depan pintu. Mobil mainan itu seakan menuntunnya untuk turun ke lantai bawah. Ternyata Ben ada di belakangnya. Lalu tiba-tiba beberapa tangan dari arwah penunggu rumah menarik Jess untuk masuk ke dalam basement. Jess terus melawan dan berhasil melepaskan diri lalu pergi membawa Ben kembali ke ruang tengah. Dari kaca John memanggil, namun ia tidak mengetahui apa yang terjadi di sana. Lalu dibantu oleh John, mereka pun berhasil keluar dari rumah itu. Sesaat kemudian Jess dibuat syok saat mengetahui bahwa rumah itu telah kembali tertata dengan rapi. Tak ada kerusakan sama sekali, sehingga petugas yang datang tak menemukan sedikit keanehan pun di dalamnya. Atas kejadian ini, kedua orang tuanya pun mengira bahwa Jess berhalusinasi. Mereka mengira bahwa Jess masih trauma akibat kecelakaan yang dialaminya. Tetapi Jess sangat meyakini melihat semuanya dengan nyata. Ditambah lagi, ia mengetahui kalau Ben pun melihat sesuatu. Hanya saja Ben tidak bisa mengungkapkannya. Sosok itu menampakkan dirinya kepada Ben. Jess merasakan kedatangannya, tetapi Jess tidak bisa melihatnya. Keesokan harinya, Jess mendatangi John menanyakan kekacauan yang terjadi malam tadi. John mengatakan bahwa ia memang tidak melihat sesuatu terjadi, tetapi itu bukan berarti John tidak mempercayai Jess. Selanjutnya, Jess pergi ke kota mengorek informasi dari Bobby tentang siapa penghuni rumah sebelum mereka. Menurutnya, 5 tahun lalu rumah itu dihuni oleh keluarga Rollin, tetapi kemudian mereka pindah karena terjadi gagal panen akibat banyaknya hama burung gagak. Tetapi Bobby tidak pernah mendengar cerita angker dari rumah itu. Sepulangnya ke rumah, Jess yang mencurigai basement lalu turun untuk memeriksa. Di bawah tumpukan kotak, Jess menemukan selembar kertas bergambar sebuah keluarga di halaman rumah mereka. Tiba-tiba terlihat sesuatu seperti lumpur muncul di belakangnya. Lalu beberapa arwah mencoba menangkap Jess.
Saat itu juga Jess mendapatkan penglihatan ketika bagaimana Lindsay tewas di malam itu. Kemudian Lindsay menarik Jess ke arah lumpur sampai Jess pun terjatuh dan menyadari kalau lumpur itu tidak ada di lantainya. Jess ketakutan, ia berlari keluar tetapi semua baik-baik saja. Karenanya Jess mulai meragukan kewarasan jiwanya. Kemudian Jess mendatangi John menceritakan perihal arwah wanita di basement yang tampak sangat ketakutan. John tidaklah menyangkalnya, mungkin saja sesuatu di tanah ini menahan arwah orang sebelum mereka. Arwah itu terus menampakkan wujudnya. Kali ini Jess melihatnya dari balik jendela ada di kebun mereka. Jess mencarinya di kebun, beberapa pergerakan terlihat, lalu sepintas bayangan menuntunnya sampai ke gudang. Di pintu, Jess mendengar rintihan kesakitan dari dalam gudang. Sehingga Jess pun masuk, tetapi tiba-tiba pintu gudang terkunci, tidak bisa lagi dibuka. Di sudut gudang, Jess melihat sosok anak laki-laki yang tidak lain adalah arwah Michael. Wajahnya begitu menyeramkan, arwah itu meraih kaki Jess, membuat Jess terkejut kemudian terjatuh sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Lagi-lagi dokter dan kedua orang tuanya mengira kalau itu hanyalah karena trauma masa lalu. Tetapi Jess mendapati cengkeraman arwah Michael itu membekas di kakinya. Di mobil, Jess memberikan saran kepada ayahnya agar mereka segera pergi meninggalkan rumah itu sebelum sesuatu yang buruk menimpa mereka. Tetapi masa panen hanya tinggal menunggu hari, juga semua tabungan mereka telah habis untuk kebun ini. Mereka bertaruh pada hasil panen, sehingga tidak mungkin Roy membawa mereka pergi hanya karena ketakutan Jess yang dianggapnya hanyalah sekedar halusinasi. Setibanya di kamar, Jess dikejutkan ketika liontin tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu Jess pun keluar melalui jendela bersepeda menuju ke kota. Roy yang menyadari pelarian Jess segera menyusulnya. Di perjalanan, Jess bertemu dengan Bobby yang lalu mengantarkan Jess ke toko pertanian tempat mereka membeli keperluan kebun sebelumnya. Di sana, Jess mencocokkan foto keluarga yang ada di dinding dengan foto di dalam liontin. Segera Jess mengetahui bahwa foto itu adalah Mary. Tetapi sesuatu menjadi mengejutkan ketika Jess menyadari bahwa Mary adalah istri dari John. Lalu mereka pun bergegas kembali ke rumah. Di rumah, Ben yang sedang bersama ibunya secara mengejutkan menunjuk ke arah gudang. Dengan isyaratnya, Ben mengatakan bahwa sesuatu yang mengerikan ada di dalamnya. Sementara itu, John yang sedang berada di kebun melihat banyak gagak mulai berdatangan di atas langit kebun mereka. Secara serentak, burung-burung itu menyerang John. John yang kewalahan tak bisa melawan hingga ia pun pingsan. Di dalam kamar, Denise melihat noda di dinding itu semakin besar. Sesuatu bergerak dari baliknya, lalu arwah Mary keluar membuatnya sangat ketakutan. Denise segera mengemas barang-barang. Sementara itu John yang telah tersadar, pikirannya tiba-tiba saja kacau. John teringat masa ketika Colby datang dengan membawa surat tagihan, tetapi John mengalami gagal panen. Propertinya terancam disita oleh bank. Hal itulah yang menggelapkan pikirannya hingga John meluapkan emosinya itu kepada keluarganya. John menghabisi anak-anak dan istrinya. Dalam penglihatannya, John melihat Denise seperti Mary istrinya. Ia yang kacau lalu dengan amarah datang kepada Denise memanggilnya dengan nama Mary. Denise yang ketakutan lalu bersembunyi di dalam ruang rahasia. Tak lama, Jess bersama Bobby yang baru saja tiba di rumah segera mencari keberadaan ibu dan adiknya. Di lantai atas beberapa pergerakan aneh membuat suasana menjadi semakin mencekam. Mereka harus berhadapan dengan arwah, juga John yang lalu menyerang mereka. Bobby yang lengah berhasil dijatuhkan, sedangkan Jess berlari menuju ke ruang basement. Di sana Jess menemukan ibunya yang lalu meminta maaf karena tidak mempercayai penglihatan Jess. Suasana tenang tak berlangsung lama karena John telah kembali. Ia menghancurkan pintu itu.
Roy yang baru saja tiba mendapati Bobby terbaring lemah segera pergi ke basement. Tetapi kedatangannya tak berarti karena John dengan mudah menjatuhkannya. Begitu juga dengan Denise dan Jess yang mencoba melawan. Di saat terpojok tanpa disadari oleh John, lumpur di lantai kembali muncul. Arwah Mary keluar mendekati mereka. Melihat itu, Jess mengambil kesempatan menendang John hingga terjatuh ke dalam lumpur dengan arwah Mary dan anak-anaknya menarik John masuk ke dalam lumpur. Sesaat Jess kembali mendapatkan penglihatan bagaimana ketika John menghabisi seluruh anggota keluarganya. Saat itu, Jess yang merasa semua telah berakhir dikejutkan ketika tiba-tiba John kembali muncul menarik kakinya. Jess bertahan dibantu oleh Roy yang telah bangkit, juga Denise. Kemudian bersama mereka menarik Jess menjauh dari lumpur. Pada akhirnya John pun menghilang di kedalaman lumpur. Sementara itu, di halaman terlihat 3 ekor gagak terbang menjauh dari rumah mereka. Beberapa hari setelahnya terlihat mereka berkumpul di kebun sedang memanen bunga matahari. Tanpa arwah, tanpa ketakutan, hanya kebahagiaan dan ketenangan yang menjanjikan di lahan pertanian ini. Dengan pesan yang kuat, film ini mengajak kita untuk menghadapi kebenaran dengan keberanian, merangkul pengampunan sebagai jalan menuju pemulihan, dan membangun hubungan yang kokoh melalui komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Pesan film ini menyampaikan harapan akan kesembuhan dan pertumbuhan, serta pentingnya mengubah masa lalu yang kelam menjadi masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan, juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev, pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.